Om Swastiastu. Selamat pagi anak-anak. Kita bertemu lagi hari ini dalam pembelajaran agama Hindu. Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Sama seperti ibu, dan ingat selalu terapkan protokol kesehatan. Sebelum memulai pembelajaran, seperti biasa kita melaksanakan doa belajar terlebih dahulu. Jadi, siapkan posisi yang baik, posisikan tangan amusti karana. Berdoa mulai. Om Awignamastu Namasidam. Om Saraswati Namastubhyam. Warade Kamarupini Widya Rambam Karishyami. Sidir Bawantu Misada. Om Santi Santi Santi. Om Puput. Baik anak-anak, hari ini pembelajaran kita adalah tentang pancayatnya. Nah, namun sebelum itu perlu kita bahas mengapa kita perlu melaksanakan yadnya. Mengapa kita harus beryadnya? Jawabannya adalah karena kita memiliki hutang yang kita bawa sejak lahir, yang disebut dengan Trirena. Trirena terdiri dari yang pertama adalah Dewarena, yaitu hutang kita kepada para dewa atau Ida Sanyang Widiwasa. Yang kedua adalah Resi Rena, yaitu hutang kita kepada para resi atau guru. Dan yang ketiga adalah Pitra Rena, yaitu hutang kita kepada para leluhur atau orang tua. Nah, jadi Trirena inilah yang menjadi landasan atau dasar mengapa kita melaksanakan pancayadnya. Nah, pancayadnya ini harus kita laksanakan dengan bakti, dengan tulus ikhlas tanpa pamrih, ya. Nah, sebelum lanjut, kita harus tahu dulu pengertian daripada pancayadnya. Pancayadnya berasal dari bahasa Sanskerta. Panca artinya 5 dan yadnya berasal dari kata yaj yang artinya persembahan atau korban suci, ya. Pancayadnya terdiri dari yang pertama adalah dewayadnya, yaitu persembahan atau korban suci yang tulus ikhlas yang kita haturkan kepada Ida Sanyang Widiwasa. Dengan cara bagaimana kita melaksanakan dewayadnya? Contohnya adalah kita bisa melaksanakan dengan berdoa, dengan melakukan puja trisandya sehari-hari, dengan menghaturkan canang setiap hari, dengan melaksanakan hari-hari suci, atau melaksanakan piodalan, bahkan mungkin dengan tirtayatra. Nah, yang berikut, yang kedua adalah resi yadnya. Resi yadnya adalah persembahan atau korban suci yang kita tujukan kepada para resi atau guru. Yang bisa kita lakukan adalah dengan cara menghormati para resi atau guru, dengan cara menjalankan ajaran yang beliau sampaikan, dan sewaktu-waktu bisa menghaturkan persembahan kepada para pandita atau pandita. Yang ketiga adalah Pitra
Putra yadnya adalah korban suci atau persembahan yang tulus ikhlas yang kita tujukan kepada orang tua atau leluhur. Jadi, bisa kita lakukan jika kepada para leluhur yang sudah tiada, kita bisa melaksanakan upacara, misalnya upacara pengabenan. Kemudian untuk orang tua yang masih ada, kita bisa menghormati orang tua, bisa membantu orang tua, bisa merawat orang tua yang masih hidup. Jadi melaksanakan atau mengikuti nasihat orang tua juga termasuk bentuk daripada penghormatan kepada orang tua. Yang keempat adalah manusayadnya. Manusayadnya bisa kita lakukan dengan dalam bentuk upacara. Contoh, upacara bayi dalam kandungan, kemudian bayi baru lahir, otonan, potong gigi, ataupun sampai pada pawiwahan atau pernikahan. Sedangkan manusayadnya dalam kehidupan sehari-hari juga bisa kita lakukan dalam bentuk membantu sesama manusia, apapun caranya, walaupun mulai dari hal-hal kecil. Contoh, kita bisa membantu korban banjir misalnya. Kita bisa membantu pengungsi. Apapun bentuk bantuan kita, asal kita berikan dengan tulus ikhlas tanpa pamrih, itu adalah yadnya yang terbaik. Yang terakhir, yang kelima adalah buta yadnya. Buta yadnya bisa kita lakukan dalam bentuk upacara, juga bisa dalam kita melestarikan alam lingkungan. Kenapa? Karena buta yadnya kita adalah tujuannya untuk menyeimbangkan alam agar selaras. Nah, untuk menjaga keseimbangan alam, contohnya dengan cara merawat tanaman, tidak membuang sampah sembarangan, itu juga termasuk ke dalam bentuk buta yadnya. Nah, jadi sekian penjelasan Ibu tentang pancayadnya. Sekarang Ibu tampilkan gambar. Anak-anak simak ya gambar berikut ini. Kemudian kalian perhatikan di sana. Gambar ini termasuk ke dalam yadnya apa? Dan berikan penjelasan kalian. Nah, tugasnya ini kalian buat di buku tugas. Ya. Sudah paham ya anak-anak? Jadi pembelajaran kita hari ini sampai di sini. Ibu tutup dengan parama santi. Om Santi, Santi, Santi. Om.